Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rekomendasinya mekanik atau bengkel untuk soal pelumasan. Yang bikin penulis ingin bahas ini itu terutama karena engine flash ya, dan turun mesin. Karena kok seenaknya bengkel itu ngasih rekomendasi, bengkel itu nyarankan ini itu gitu ya. Tapi misalnya sampai kalau divonis turun mesin ya karena lumpurnya berlebihan, keraknya banyak, pasti yang disalahkan konsumen. Sekarang ini yang namanya engine flash itu kayaknya wajib ya, wajib. Kalau setiap ganti oli wajib engine flash. Entah yang nggak melakukan engine flash tuh siapa ya. Karena rasanya kalau orang ke bengkel atau bahkan ke perorangan sekalipun, kalau ganti oli pasti pakai flash. Rasanya lebih banyak orang yang kalau ganti oli pakai engine flash daripada yang tanpa engine flash. Penyebabnya apa? Ya karena banyak sekali YouTube video-video dalam tanda kutip pendidikan ya, yang ngomong engine flash itu penting untuk menjaga kebersihan mesin. Engine flash itu sakti, engine flash itu hebat, dan ini dan itu gitu ya. Tapi ternyata kemudian channel yang sama posting apa jenenge turun mesin ya, ngomong gara-gara lumpur jadi turun mesin. Lah kenapa kok nggak pakai engine flash? Kenapa kok harus turun mesin? Katanya engine flashnya sakti. Lah kok masih suruh turun mesin? Ini loh ya yang bikin penulis itu kayak apa sih ya? Katanya engine flash itu bisa membersihkan lumpur, bisa membersihkan kerak. Kenapa harus turun mesin ketika mesinnya beneran berlumpur, mesinnya beneran berkerak? Ketika penulis ngomong gini, ada yang argumentasi, kan untuk pencegahan mas, untuk mencegah terjadinya lumpur atau kerak pakai engine flash. Loh mas, emang oli mesin itu gunanya untuk apa? Salah satu syarat dari oli mesin itu adalah mencegah lumpur, mencegah kerak. Itu syarat itu wis bagian yang harus dipenuhi oleh oli ya. Jadi oli mesin yang bagus itu nggak boleh menghasilkan lumpur dan kerak selama periode penggantian oli yang ditentukan itu dipenuhi. Tapi yang terjadi apa? Pabrikan itu kalau ngasih rekomendasi ganti oli berapa sih? 10.000 km. Itu sudah ada yang pakai 5.000. Ya masih aja berkerak ya, berlumpur. Bahkan kalau nggak salah ada yang 2.000 km penggantian olinya tetap berlumpur ya. Apa-apaan itu? Apa memang kalau misalnya ada konsumen yang sudah nuruti rekomendasinya bengkelnya, mekaniknya, sudah pakai oli yang tipenya ini, kekentalannya ini, kalau misalnya masih bergerak, masih berlumpur, apa tanggung jawab mekaniknya, bengkelnya? Karena selama ini ya di video-video YouTube, orang yang turun mesin ya, video yang nunjukkan turun mesin itu nggak pakai nunjukkan orangnya, nggak pakai nunjukkan testimoni pemilik kendaraannya, cuma ngomong sepihak dari yang mengerjakan turun mesin ini, nuduh si pemilik ini telat ganti oli, nuduh si pemilik itu nggak melakukan perawatan yang baik pada mesinnya. Padahal ya belum tentu lah. Di satu sisi orang ngomong engine flash itu harus
Di sisi lain begitu mesin berlumpur, turun mesin. Aneh juga bila dari mekanik-mekanik bengkel-bengkel itu nggak ngerti bahwa kualitas oli sekarang itu sudah jauh beda dari yang dulu. Penulis pernah melakukan uji panggang oli beberapa kali kan. Dan beberapa kali juga ditunjukkan bahwa beberapa oli itu kalau diuji panggang ada yang sangat cepat sekali hitam secara nggak wajar. Sama-sama full sintetik, sama-sama tulisannya 100% sintetik. Ada yang cepat sekali hitam, ada yang tidak. Nah, mekanik bengkel kok nggak tahu soal itu. Yang mereka tahu apa gitu loh. Mengapa kok nggak kasih warning? Kalau misalnya olinya sampai bergerak hitam, pasti nuduh. Misalnya sudah ganti oli berkala. Oh, ini pasti olinya palsu, Mas. Anda kena oli palsu. Ganti oli di mana sih? Di dealer. Oh, dealer itu jualan oli palsu, Mas. Sampai seperti itu ya. Berani nuduh seperti itu. Konsumen mau bilang apa? Mau bantah? Kalau mau bantah nggak dikerjakan mobilnya gimana? Kan takut konsumen. Mau bantah nggak berani. Tapi ya dari mekaniknya bisa neror. Walau rekomendasi mereka salah, tetap aja ngeyel. Padahal banyak ya fakta-fakta yang sudah jelas-jelas sekali lah. Kalau bengkelnya itu melakukan eksperimen, kalau mekaniknya itu membandingkan secara beneran sifat oli, pasti tahu lah. Aneh loh ya, kalau untuk soal pelumas, mekanik-mekanik itu kok kayak terlalu percaya sama tulisan di bungkus oli. Dianggap apa yang dibungkus oli itu 100% bener. Tapi kalau soal gemuk misalnya ya, stempet, mengapa diuji bakar ya? Jadi kalau stempet pasti ada aja kan yang uji bakar, uji pemanasan. Nah ini loh, lihat dipanggang ini jauh lebih cepat mendidih. Kenapa kok nggak dilakukan juga pada oli mesin? Karena kalau mereka melakukan uji yang sama pada oli mesin, mereka bakal tahu, oh oli mesin ini emang cepat rusak, walau tulisannya full sintetik. Dan kalau ada pemilik bengkel, ada mekanik yang sampai nganggep oli full sintetik itu sama dengan dulu, itu jelas penipu lah. Karena orang-orang yang memperhatikan soal pelumasan pasti tahu lah. Dulu pernah ada kasus sengketa antara Castrol dengan Exxon Mobil. Castrol saat itu jual Castrol Sintek kalau nggak salah. Sintek mungkin singkatan dari sintetik teknologi. Dia pakai produknya dari Shell Purplus mestinya. Yang mestinya antara Castrol dan Shell masih tetap kerjasama sampai sekarang. Tapi itu olinya dijual sebagai oli full sintetik. Padahal itu bukan PAO. Exxon Mobil protes, ajukan ke pengadilan, ternyata Castrolnya menang. Pernah loh ya, ada pemirsa yang ngomong, loh mas, oli full sintetik itu pasti lebih bagus mas daripada oli mineral. Dijamin lebih bagus, lebih awet, bisa 10.000 km. Kalau mineral cuma 3.000 km atau 2.000 km. Tapi terus penulis ceritakan, ada kasus seperti ini. Gimana? Oh iya mas, memang oli sintetik sekarang nggak sebaik dulu. Kurang ajar kan? Dia tahu bahwa ada kasus oli mineral disebut oli sintetik. Castrol itu produksinya oli grup 3, harusnya disebut mineral. Tapi karena prosesnya sintesis sama Castrol disebut sintetik. Dan yang ngomong itu tahu soal itu, tapi koar-koar olinya lebih baik kayak gimana? Kita juga bisa lihat kekacauan
rekomendasi mekanik dan bengkel Indonesia. Itu dari kapan sih penggunaan oli full sintetik itu? Kan sering ya ngomong ya, kendaraan baru itu komponen mesinnya lebih sempit, celahnya sudah lebih rapat dari kendaraan lama. Tapi nggak pernah kan ngomong ada buktinya di mana. Dan perhatikan ya, sejak tahun 2000 pun sudah ada yang ngomong gitu. 10 tahun lalu ada yang ngomong gitu, 20 tahun yang lalu ada yang ngomong gitu, 30 tahun yang lalu, tahun 90-an, rasanya juga ada yang ngomong gitu. Tapi yang ingat yang 20 tahun lalu lah, tahun 2. Coba orang tiap tahun ngomong kendaraan tua, kendaraan tua. Tuanya kapan mas? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Kalau berdasarkan logika itu ya, kendaraan 20 tahun lalu celah mesinnya jauh lebih besar daripada yang kendaraan sekarang. Tapi nggak pernah sampai bisa nunjukkan dibongkar mesinnya. Ini loh buktinya bahwa mesin masa lalu itu celahnya gede. Nggak pernah ada yang bisa buktikan seperti itu, karena mereka asal ngomong kosong tanpa bukti, cuma asumsi. Ya itulah yang dilakukan oleh mekanik-mekanik bengkelnya Indonesia. Ngomong itu nggak pakai fakta, ngomong nggak pakai bukti, karena memang ya mereka nggak punya bukti. Ngomong asal ngomong, nggak pakai dasar pengetahuan yang valid. Mereka merasa harus, oh saya ngomongnya pasti benar. Kenapa? Karena katanya senior saya, katanya guru saya, katanya orang yang kerja di sana, di sini, itu begini. Padahal yang seniornya sendiri ya ngomongnya juga sama. Oh saya dari seniornya saya lagi, oh saya dari anunya lagi, gitu ya. Nggak jelas sumber ilmunya dari mana, nggak ada pembuktiannya. Terus balik lagi ke full sintetik. Orang rekomendasi full sintetik itu katanya harus katanya karena kendaraan baru itu harus oli encer, kalau full sintetik itu awet, kalau full sintetik itu tahan lama. Itu nggak pernah loh ya ada buktinya, nggak pernah ada apa jenenge bukti. Ini loh kalau pakai oli full sintetik hasilnya kayak gini, ini loh kalau pakai oli mineral buktinya kayak gini. Nggak ada seperti itu. Dan mereka juga ya balik lagi ke tadi ya, pura-pura lupa bahwa Castrol itu pernah berhasil memenangkan kasusnya itu. Jadi sekarang oli full sintetik sudah bukan PAO lagi ya. Orang sekarang malah nggak ngerti apa itu PAO, apa itu PAO. Padahal PAO itu adalah bahan oli sintetik yang dianggap jauh lebih baik daripada oli mineral. Oli mineral maksudnya grup 1, 2, dan 3. Kalau sampai ada mekanik atau bengkel yang ngomong bahwa oli itu harus pilih-pilih ya waktunya ya, ngomong kalau full sintetik itu sekian kilo, semi sintetik sekian kilo, mineral sekian kilo, itu mekaniknya mekanik yang ngawur. Mekanik yang asal ngomong, yang mencelakakan konsumennya. Karena ngomong nggak pakai bukti, nggak pakai dasar, cuma berdasarkan omongan orang, padahal faktanya bisa saja kebalikan. Oli sekarang sudah nggak bisa dipisah berdasarkan itu lagi. Oli sekarang harus dibedakan berdasarkan bahan dasarnya. Nggak ada yang namanya bahan dasar sintetik, semi sintetik, mineral kalau di produk datasheet. Nggak ono. Di material safety datasheet nggak ono tulisannya bahannya adalah semi sintetik,
bahannya adalah sintetik. Nggak ada itu. Adanya cuma di deskripsi produk, bukan di dokumen resmi. Kalau dokumen resmi untuk keamanan, nggak disebut seperti itu. Kalau di dokumen resmi, bahan itu disebut ini loh, apa, solvent refine, hydrotreat, hydrocrack, terus DCN, seperti itu mencantumkannya. Nggak ditulisi synthetic oil, nggak ono ya. Malah yang paling sering itu adalah mineral oil, petroleum product gitu. Tapi kalau kita jeli ya, kita bisa telusuri dari kode materialnya, dan kita bisa lihat di referensi itu materialnya sebenarnya apa. Dan materialnya pasti nggak lepas dari bahan-bahan oli dasar tadi, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, seperti itu. Nah, mekanik kenapa kok nggak tahu? Bengkel, pemilik tokonya, kenapa kok nggak tahu? Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Karena kalau lihat seperti itu, nggak bakalan orang ngomong, oh, kalau pakai oli yang full sintetik saja, jangan mineral. Kenapa nggak mungkin ngomong gitu? Karena ya, bahan hydrotreated itu bisa disebut sebagai oli mineral, bisa disebut sebagai semi sintetik, bisa disebut sebagai full sintetik. Ada loh ya seperti itu. Jadi yang mineral hydrotreated, yang full sintetik ternyata hydrotreated juga. Terus apa gunanya membedakan oli mineral dengan full sintetik? Karena bahan dasarnya aslinya sama. Dan umur oli itu banyak sekali ditentukan dari bahan dasar olinya. Emang aditif penting, tapi aditif ya nggak bisa berperan banyak kalau bahan olinya itu buruk. Dan asumsinya ya, kalau sudah bahan full sintetik itu oke banget. Padahal yang namanya bahan hydrotreat itu levelnya ada kelas 1, 2, 3 sampai berapa gitu. Kualitasnya nggak sama. Ini bisa kita lihat lah contohnya dari pengolahan oli daur ulang gitu ya. Ada proses jenenge opo simbol lali. Itu disebut, oh kalau pakai proses ini bisa menghasilkan oli yang setara kualitasnya dengan grup 2. Oh kalau pakai proses ini kualitasnya agak lebih buruk dari grup 2. Nah ini ya yang nggak bakal dicantumkan di spesifikasi oli manapun. Bahan dasarnya ini. Bahan dasar ini baru ketahuan kalau misalnya dilakukan sertifikasi API misalnya. Nah tapi kan oli sekarang yang ada logo API-nya kan sedikit sekali. Bahkan oli Exxon Mobil ya, yang kalau di luar negeri ada logonya, yang di Indonesia nggak ada. Nah, kan repot itu. Kalau nggak ada logo ya artinya olinya nggak pernah diuji. Bukan kualitas yang diakui oleh HPI. Itu faktanya, itu yang terjadi. Nah kita juga belum ngomong soal bahan oli yang aman untuk kendaraan tua. Orang itu selalu ngomong, oh kendaraan keluaran sekian 10 tahun lalu gitu ya. Gambiang lah, bos. Nanti tahun depan ngomongnya tetap 10 tahun lalu. Oh, yang keluaran ini padahal ya aslinya mesinnya sama saja. Tapi seringnya ngomong, oh ini pakai full sintetik gitu ya. Kalau kendaraan tua, oh nggak bisa pakai full sintetik. Karena apa jenenge olinya itu terlalu kental. Terlalu encer. Jadi alasan pakai full sintetik itu cuma karena kurang kental. Loh aneh loh ya.
Kok bisa dibilang alasannya cuma kurang kental toh? Karena yang namanya oli full sintetik, yang kental juga ada. 10W50 ada. Bahkan kayak Fastron itu, mengeluarkan Fastron Platinum 10W60. Kan itu full sintetik, kental. Jadi jelas bahwa kebutuhan oli itu nggak cuma soal kekentalan. Terus ada yang ngomong penguapannya tinggi. Lah itu emang karena standar olinya sudah berubah. Kalau olinya full sintetik beneran, walau encer, penguapannya sedikit. Jadi ada kok oli encer yang penguapannya itu malah jauh lebih baik daripada oli kental. Yang penguapannya setara dengan oli kental, ada itu. Jadi ngomong lebih encer itu lebih mudah menguap, itu karena standar olinya sudah turun, kualitas olinya sudah nggak sebaik yang dulu lagi, karena memang itu isinya bukan PAO ya, tapi oli mineral yang diencerkan sangat-sangat sekali. Nah yang nggak dibahas oleh mekanik atau bengkel lokal, bengkel Indonesia, itu adalah soal kemampuan melindungi terhadap seal, anti rembesnya. Nah ini kita bisa temukan ya, salah satu contohnya, walau menulis termasuk agak nggak setuju, tapi Scott Kilmer ngomong sesuatu yang menarik juga, yaitu apa? Kalau mobil BMW ya, BMW agak lama dikasih full sintetik, itu bisa rembes. Orang Indonesia mana berani, ada yang mana berani ngomong bahwa oli full sintetik itu bikin rembes. Rasanya kok nggak nemu ya. Karena kalau ada rembes apa-apa pasti diomongi, oh ini sudah masanya, oh ini sudah waktunya, emang pemakaian mas, emang ini umur mas. Jadi nggak ada yang nyalakan oli. Padahal oli full sintetis itu adalah salah satu penyebab bikin rembes. Dan mengapa kok sampai seperti itu? Ya karena memang kandungan bahan utamanya yang kurang ramah untuk seal. Bahan utamanya, yaitu bahan dasarnya, itu bikin olinya bikin silky smooth. Jadi bahan oli grup 2, 3, 4 hydrotreated, hydrocrack sama PA itu secara naturalnya bikin silky smooth. Pabrikan yang benar akan mencampurkan bahan lain yang bisa menetralkan efek oli terhadap seal. Nah bahan oli yang bisa menetralkan ini yang apa? Yang bikin seal itu mengembang. Yang bikin mengembang adalah bahan grup 1 dan ester grup 5, yaitu diester dan polyol ester. Jadi resep oli yang benar, kalau bahannya adalah bahan grup 2, 3, 4, itu mesti ono campurannya oli grup 1 dan ester atau ester, salah satu atau dua-duanya sekaligus, biar netral terhadap seal. Tapi pabrikan sekarang ya kadang cari untung ya. Bahan grup 1 itu sulit didapat, ester wah mahal sekali. Pabrikan juga sepertinya tahu konsumen itu sudah dicuci otak oleh para sales oli, para mekanik, sehingga sudah terlanjur percaya bahwa yang ada kata-kata mineralnya itu sangat cepat sekali rusak. Padahal ya enggak juga. Nah, dilarang pakai oli sintetik dari pabrik-pabrik oli, dari influencer-influencer
luar negeri ya, itu banyak yang bilang bahwa kalau kendaraan sudah tua dalam artian lebih dari 70.000 km, lebih dari 100.000 km, itu pakainya oli high mileage. Oli high mileage itu adalah oli yang dirancang khusus sehingga daya pelarutannya besar, sehingga untuk seal tidak bikin kisut, untuk seal bisa bikin malah lebih mengembang sehingga nggak rembes lagi. Desainnya malah seperti itu. Dan karena sifat solvensinya yang besar, oli high mileage itu kemampuan pelarutannya juga lebih baik daripada oli full sintetik. Nah, soal pelarutan ini justru grup 2, 3, 4 itu pelarutannya kurang baik. Memang grup 2, 3, 4 itu lebih tahan oksidasi, lebih sulit untuk rusak karena tahan oksidasi. Tapi ini tentu kita kalau ngomong KW1 ya. Kalau KW3 ya sama saja lah ya. Jadi oli grup 2, 3, 4 itu antioksidasinya kuat, tahan dipakai lama. Tapi sekali sudah telat, sekali sudah menghasilkan lumpur atau kerak, nggak bisa dia bersihkan. Yang bisa bersihkan itu adalah oli grup 1 atau tadi grup 5 ester. Tapi apa yang terjadi? Dari mekanik, bengkel-bengkel, ahli oli dan seterusnya ngomong ester itu berbahaya, jangan pakai oli ester gitu ya, jangan pakai oli mineral, bikin kerak. Padahal kerak atau tidak itu tergantung dari telat ganti oli atau tidak. Justru pakai oli mineral grup 1 itu bisa mengurangi keraknya. Dan ya ini lagi ada pura-pura bodohnya juga dari mekanik sama bengkel resmi. Sudah tahu kalau oli rusak itu lebih mudah menghasilkan lumpur ya, lebih mudah menghasilkan kerak. Tapi mengapa kalau misal olinya itu di drain hitam ya, kenapa kok divonis olinya masih bagus? Suara mesinnya kasar, performa mesin turun, oli hitam jadi sangat encer. Mengapa dianggap olinya itu bagus? Itu kan bodoh ya. Karena mekanik yang pinter, pemilik toko yang pinter, pemilik bengkel yang pinter, tahu olinya hitam, maka ya divonis itu olinya oli jelek atau masa ganti olinya terlalu panjang. Tapi ya mungkin ya pura-pura bodoh ya, pura-pura nggak tahu. Toh kalau motor konsumennya rusak, masukan jadi bahan pemasukan kan untuk mereka. Aslinya nggak pernah turun mesin gara-gara dikasih rekomendasi oleh mereka. Jadi harus turun mesin secara berkala. Belum lagi ongkos dari engine flashnya. Belum lagi kalau part-partnya rusak, pemasukan lagi bagi mereka. Maaf penulis ngomong gini karena kok ya bengkel sama mekanik kok pura-pura nggak tahu semua ya. Bahwa oli sekarang walau namanya sama-sama full sintetik, kualitasnya bisa jauh banget seperti langit dan bumi ya. Kok nggak tahu itu mekanik? Kan aneh. Ya mestinya mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu. Mau gimana lagi toh? Karena untuk tahu beda kualitas oli itu mudah sekali ya. Kalau yang biasa membandingkan oli pasti tahu. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.